Bismillahirrahmanirrahim. Kita OTW Masjid Jami Baitur Rahman, Perum Jati Jajar, Blok C. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah. Dalam keadaan 2 hari hujan terus-menerus, mudah-mudahan jadi hujan barokah bersama Kang Teguh. Bismillah. Ba'da masih. Oh, ntar aja. Kita nyampe di rumah Pak Haji Bambang Cahyono nih, saudara kita di Majlis Zikir. Tapi ternyata beliaunya lagi di rumah mertua, di rumah orang tuanya. Tapi dekat dari sini, jadi kita meluncur ke sana sama Kang Teguh. Sebelum kita OTW ke Pak Haji Udin, mau terapi kaki. Tadi udah janjian sama istri beliau. Insya Allah sebentar dulu ke Pak Haji Bambang karena ada urusan setengah jam. Mau numpang ngopi dulu. Nah, baru kita ke Pak Haji Udin. Ini gasnya nih Pak Haji Bambang, hujan berkah. Ini tempat gas-gasnya Pak Haji Bambang. Ini kontrakan beliau. Nah, ini musola beliau nih. Belum pernah diundang tapi ngisi kajian di sini. Nah, kita ada di mana? Daerah Gang Nangka ya? Bakti Abri. Kita di Bakti Abri. Sama Kang Teguh habis khotib Jumat. Yang mau ke rumah nanti agak sorean ya, soalnya habis dari sini setengah jam. Mau ke Pak Haji Udin, mau terapi kaki karena udah sebulan lebih nih nggak terapi kaki, jadi agak lumayan memar ini kaki. Mudah-mudahan ada perbaikan. Harusnya seminggu sekali, cuman karena berhubung ya satu dan lain hal, jadi ya kita waktu kita longgarnya aja. Bismillah, mudah-mudahan diberikan keberkahan banyak. Tempat kediaman Pak Haji Bambang yang ketiga. Tadi kita ke 1, ke 2, nah ini yang ketiga. Banyak rumah beliau. Nah, ini sebelum besok acara, ya kan rapat di sini siang. Nah, saya sebagai penasehat ya hadir dulu mengontrol kekurangannya apa, ya kan? Ya nanti kita tinggal ngasih masukan aja, bukan nambahin. Alhamdulillah sehat ya tuh Bang ya. Aduh, habis turun khotib beliau di Masjid Istiqlal, makanya agak lama tadi di telepon. Alhamdulillah, kita pengen nongkrong di sini enak dua. Pinjam bangku aja. Siap. Silakan masuk dulu. Pamit ya Mas Bambang ya. Siap. Insyaallah nanti kita ketemu lagi. Biar berkah acaranya, biar besok lancar, sukses, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kuenya. Siap. Kita lanjut OTW ke Pak Haji Udin Lewinanggung. Bismillah. Diguyur hujan barokah. Alhamdulillah nih mau ke Lewinanggung, Kang Yono. Nih udah ketemu ibu nih, istri nih. Kita dikasih es jeruk. Ya, hujan-hujan es jeruk berkah. Makasih ya Teh ya. Berkah tuh, minyaknya udah dikasih ya ke ibu ya. Minyak alikmanya. Ya, bismillah. Kita lanjut ke Pak Haji Udin Lewinanggung. Bismillah. Teh, makasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Pak Haji Udin sama Kang masih ngantri Pak Haji Udin ini. Kita coba ikhtiar, mudah-mudahan makin membaik kakinya. Bismillah. Oh, nomor 47. 47. Terpisah aja. Baru kita jarang ngasih yang kan tongkatnya nih. Tongkatnya 1. Tongkatnya kanan. Kiri kanan. Diketekin nggak apa? Jangan pakai ketek. Oh gini aja. Enak loh ini. Obatnya beda 1 ya. Karena habis urut ke
Ustaz? Ya, saya nggak perlu ya. Lihat aja nanti ada apa-apa. Nggak apa-apa. Licin. Taruh bawah, taruh bawah. Alhamdulillah, setelah kita dari Jumatan di Masjid Jami Baitur Rahman, langsung ke Mas Haji Bambang Cahyono, ngontrol usaha gasnya beliau, terus lewat mampir juga sebentar, tapi tidak turun di warungnya Kang Suyono, dikasih es jeruk nih. Wah mantap, makasih Kang Suyono. Terus langsung ke Pak Haji Udin, terapi kaki. Terus langsung alhamdulillah nih dapat makanan dari Masjid Baitur Rahman. Syukron DKM Masjid Jami Baitur Rahman, makanannya nih baru sempat kita makan nih sama Kang Teguh nih. Alhamdulillah nih ada jengkol, ada orek, ada telur dadar sama sayur toge. Berkah, barokah, barokah. Bismillah. Insyaallah kita akan bertemu kembali di Masjid Jami Baitur Rahman. Kebetulan jadwal saya 2 Jumat lagi di tempat yang tadi sama nanti bulan puasa taraweh. Bismillah, kita makan bersama Kang Teguh dulu, buka puasa ba'da maghrib di bulan Sya'ban. Bismillah. 8 hamil istri. Kalau puasa Allah Amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran ilahi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan itu kepada kita semuanya. Kenikmatan Islam, kenikmatan iman, juga tidak kalah pentingnya iman sehat walafiat, juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di masjid yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami menyampaikan beberapa maklumat yang perlu kita ketahui bersama. Sebelumnya marilah kita panjatkan semoga selamat dan salam selalu tercurahkan kepada seluruh utusan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2020 Miladiah. Insya Allah yang akan bertindak sebagai khotib pada kesempatan sholat Jumat siang hari ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Ade Permana, Sarjana Pendidikan Islam, dan bertindak sebagai imam insya Allah yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Nandang Surendang, dan muhajim akan memandangkan ajan Bapak Abdul Latif. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita semuanya. Dan perlu diketahui bahwa Ustaz Ade ini sudah sekian lama tidak berduduk bersama kita karena waktu itu mendapat kecelakaan, dan alhamdulillah sekarang sudah ada keadaan kita. Beliau sudah, Allah semoga lebih sempurna lagi semuanya dan dapat melaksanakan ibadah juga dengan sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan laporan keuangan DKI Masjid Baitur Rahman. Saldo pada Jumat lalu sebesar 120.185.268 rupiah, dan ada pemasukan sebesar 6.881.000 rupiah, juga pengeluaran sebesar 4.573 rupiah.
sehingga saldo pada hari ini berjumlah 121.693.268 rupiah. Jadi aku perlu khairan kasiron kami ucapkan terima kasih pada bapak-bapak, saudara-saudara yang telah mempercayakan infak sedekahnya di Masjid Baitur Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan pahala yang besar, juga menggantinya dengan rezeki yang lebih barokah lagi. Selanjutnya seperti biasa kegiatan kajian rutin Masjid Baitur Rahman yang kita biasa lakukan pada hari Sabtu dan hari Ahad, yaitu memasuki pekan keempat bulan Januari 2026. Pada subuh insya Allah akan diisi oleh Ustaz Isna Permisi dengan mengkaji kitab Tazkiyatul Nufus, dan dilanjutkan pada maghrib akan diisi oleh Ustaz Parituman bin Hasan Sarjana Sastra yang akan mengkaji hadis arba'in. Kemudian pada hari Ahad pada subuh insya Allah akan diisi oleh Ustaz Muhammad Kadafi MA dengan mengkaji kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan dilanjutkan pada maghribnya hari Ahad akan diisi oleh Ustaz Faujan Sugiono LCMA akan mengkaji kitab Zuhabul Iman. Semoga bapak-bapak saudara-saudara dapat menghadiri kajian rutin kita untuk menambah wawasan keimanan kita. Kemudian kami sampaikan laporan penerimaan infak perbaikan Masjid Baitur Rahman. Dana yang sudah diterima sebesar Rp262.282.107 rupiah dan sudah dipergunakan sebanyak Rp204.952.775 rupiah, dan saldonya masih tersisa Rp20.329.332 rupiah. Sedangkan estimasi pembiayaan yang dibutuhkan sebesar Rp358 juta, sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp95 juta. Kami mengimbau kepada saudara-saudara bapak-bapak sekalian dapat membantu untuk menyelesaikan perbaikan masjid yang kita cintai ini. Kemudian Pojok Sehat Masjid Baitur Rahman membuka praktek kembali untuk bekam dan terapi lainnya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari pada pukul 8 sampai dengan pukul 11 yang akan dilaksanakan di lantai 2 masjid ini. Kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang membutuhkan terapi silakan menghubungi Bapak Yandul CS. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mendapat musibah, baik yang sakit dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkannya dan menyehatkannya kembali, dan kepada yang punya hutang semoga Allah memberikan hutangnya. Allah hadinya walau yang disayang Allah. Lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah masih kepada Ustaz Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, dan insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Jami' Baitur Rahman ini beserta keluarga kita, anak, istri, cucu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi, khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Kita berusaha memaksimalkan ibadah kita kepada Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali ini di tanggal 4 Sya'ban, khatib ingin mengingatkan kita tentang 4 peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, agar kita sama-sama merenung, agar kita sama-sama mempersiapkan. Karena masih di awal bulan Sya'ban, maka apakah yang harus kita persiapkan dan kita jalankan di bulan Sya'ban, dan lalu kita akan mempersiapkan untuk masuknya bulan mulia, yakni Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah perpindahan yang namanya kiblat. Ketika Rasulullah SAW pada bulan Rajab diberikan ujian yang begitu hebat, ujian kehilangan 2 sosok yang amat sangat beliau cintai. Paman beliau meninggal dunia, sedangkan paman beliau adalah orang yang selalu membela beliau ketika dalam berdakwah. Rasul dihina, dicaci maki, dilempari, bahkan mau dibunuh, dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Pada zaman saat ini orang berdakwah sangat-sangat nikmat, dihargai oleh jamaah. Kadang dijemput, diantar. Zaman Rasulullah, ketika Rasulullah berdakwah, perih Rasulullah dalam berdakwah, mengeluarkan darah. Sambil ketakutan Rasul berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, 2024 pertengahan Desember saya ingin mengisi kajian Ahad subuh. Berangkat saya dari rumah ke Cilodong, Masjid Nur Mainah. Lalu tiba-tiba jam 4 subuh saya ditabrak
hancur dengkul saya. Menurut terapis kalau dibawa ke rumah sakit dipotong kaki saya karena hancur, tulangnya hancur, kemungkinan tidak akan bisa kembali berjalan. Tapi kuasa Allah dengan 1000 orang yang menengok saya, 100 DKM masjid termasuk Masjid Jami Baitur Rahmah mendoakan, mensupport. Alhamdulillah di bulan Juli saya sudah bisa berdakwah kembali keliling masjid di kota Depok dan di Jakarta. Bahkan kajian-kajian sudah mulai mengisi rutin, termasuk di Masjid At-Tohir tiap malam Ahad keempat. Kenapa begitu hebatnya doa yang dipanjatkan? Lalu kita ketika mau berdakwah mendapat ujian, kalau kita mau merenung, ujian kita begitu kecil. Karena Rasulullah ketika berdakwah ujiannya nyawa. Ujiannya nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berjuang, habis hartanya Siti Khadijah. Siti Khadijah orang yang kaya raya, habis hartanya untuk perjuangan dakwah di jalan Allah. Maka dua sosok ini meninggalkan Rasulullah, maka tahun itu dinamakan Amul Hazmi, tahun kesedihan. Dan memang kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernafas, setiap makhluk yang punya nafas pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tapi bukan itu masalahnya. Ayat selanjutnya, wa nabluukum, dan aku uji kalian sebelum kalian meninggal dunia, bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian keburukan dan ujian kebaikan. Itu semua adalah fitnah. Wa ilaina turja'un, dan semua akan kembali kepadaku, kata Allah. Kalau kita merasa mendapatkan ujian keburukan, ujian musibah, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Kalimantan mendapati ujian banjir, begitu hebatnya. Ketika kita sabar dalam menghadapi ujian, maka Allah akan berikan hadiah seperti Rasulullah SAW mendapatkan hadiah yang namanya sholat pada bulan Rajab ketika beliau diuji kehilangan dua sosok yang sangat mencintai dan menjaga beliau. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya itu, Allah kembali memberikan hadiah kepada Rasulullah. Ketika itu kiblat masih berarahnya ke Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, di Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah ketika 1 tahun 4 bulan setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah melamun, sering melihat ke langit, bermohon kepada Allah agar tempat arah kiblat itu menjadi ke Mekah, ke Ka'bah. Lalu akhirnya Allah menerima doanya Rasulullah, dan akhirnya arah kiblat setelah hijrah 16 bulan Rasulullah ke Madinah diarahkan ke Ka'bah. Apa maknanya? Maknanya di bulan Sya'ban ini, yuk sama-sama kita perbaiki sholat kita. Di bulan Sya'ban ini, yuk sama-sama arah kiblat kita, arah tujuan hidup kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sekarang diberikan kekayaan, kita diberikan jabatan, kita diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, tidak akan ada yang kita bawa. Ketika saya kecelakaan, saya berserah kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan istriku, aku titipkan 4 anakku yang 3 di pesantren kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini anak 3 masih di pesantren. Walaupun kaki kita masih 1 langkah dalam berjalan, berdakwah, awal masih menggunakan kursi roda, tapi DKM mensupport agar kita tetap bisa berdakwah. Rasulullah berdakwah dengan keringat dan darah. Maka kita saat ini, mari sama-sama kita kuatkan dakwah. Setiap kita pendakwah, setiap kita imam, setiap kita adalah pemimpin, dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, peristiwa di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat tentang perintah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini rutin dibaca oleh setiap khotib di khutbah kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa maknanya? Maka hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Sya'ban ini yuk sama-sama kita perbaiki sunnah-sunnah Nabi kita yang sudah mulai ditinggalkan, bahkan sudah mulai tidak diamalkan oleh kita. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana ibadah yang baik, bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana bertetangga yang baik, bagaimana kita bekerja yang baik, berdagang yang baik. Maka sunnah-sunnah Nabi yang Rasul pernah ajarkan kepada sahabat, lalu diajarkan kepada para ulama, lalu kepada kita, maka yuk kita amalkan. Karena ketika kita menjalankan sunnah Nabi, maka kata Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia sama dengan mencintai aku, dan orang-orang yang mencintai aku akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satunya dengan memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah. Bukan hanya baca sholawat, tapi kita mengamalkan sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Maka di Masjid Baitur Rahman ada kajian-kajian Sabtu subuh, Minggu subuh. Disitulah kita petik ilmu. Untuk apa? Bekal kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban yang mesti kita renungi, yang mesti kita kuatkan adalah di bulan ini turunlah perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Hadirin, bulan Sya'ban adalah gerbangnya Ramadan. Ketika kita sudah masuk bulan Sya'ban tanggal 4, berarti tinggal 26 hari lagi kita memasuki bulan yang namanya bulan Ramadan. Bulan mulia. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang menjalankan puasa Ramadan, menjalankan ibadah di bulan Ramadan, menjalankan puasa, menjalankan sholat, menjalankan zakat di bulan Ramadan, man qoma ay man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, maka kita akan dapat apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada kalimat ma di akhir hadisnya. Maknanya apa? Dosa kita keseluruhan akan dihapus oleh Allah kalau kita menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna. Maka persiapkan di bulan Sya'ban ini. Sholat kita perbaiki untuk kita sholat di bulan Ramadan. Puasa kita perbaiki di bulan Sya'ban untuk mencapai puasa yang terbaik di bulan Ramadan. Bukan hanya puasa menahan lapar dan haus saja. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ats. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, hanya lapar dan haus saja. Maka yuk saudaraku yang dimuliakan Allah, kita persiapkan Ramadan ini dengan ilmu-ilmu kita, bekal untuk kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, perintah ayat surat Al-Baqarah ayat 183 turun di bulan Sya'ban. Begitu hebatnya bulan Sya'ban, turun perintah puasa di bulan Sya'ban. Dan yang keempat, yang terakhir, peristiwa yang akan kita dapati di bulan Sya'ban adalah yang namanya nisfu Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 14 di malam 15, di mana Allah akan menerima catatan amal-amal perbuatan hambanya. Maka hadirin, mulai dari sekarang perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah menurut Aisyah, itu bulan Sya'ban bulan paling banyak beliau melaksanakan puasa, hampir sama dengan bulan Ramadan. Hampir-hampir Siti Aisyah tidak merasakan Rasulullah berbuka pada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban. Maka perbanyak bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasul bilang kepada sahabat, saya ingin ketika dicatat amal saya, dikembalikan kepada Allah amal saya di nisfu Sya'ban, saya dalam keadaan berpuasa. Maka hadirin, ini yang keempat, amalan yang harus kita bawa. Kita tahu catatan kita
setiap hari dikirim kepada Allah itu waktu subuh dan waktu asar. Maka ada yang namanya sedekah subuh, agar ketika Allah disampaikan pesan dari malaikat, yaitu catatan amal kita di subuh hari, ada catatan amal sedekah kita. Asar pun begitu, orang sulit ibadah itu di subuh dan di asar. Orang malas sholat di subuh dan di asar. Subuh lagi enak-enaknya tidur, asar lagi tanggung-tanggungnya dia bekerja dan berdagang. Maka ini ujian yang akan dilaporkan kepada Allah melalui malaikat subuh dan asar. Lalu ada mingguan, yaitu Senin dan Kamis. Maka ada anjuran untuk menjalankan puasa Senin Kamis. Ini akan diberikan kepada Allah laporannya. Dan nisfu Sya'ban. Kita yang tahu bahwasanya amal kita, buku catatan tahunan kita, apakah banyak merah rapotnya, apakah lebih banyak ibadahnya ketimbang maksiatnya, apakah lebih banyak taatnya ketimbang lalainya. Hadirin yang dirahmati Allah, yuk sama-sama persiapkan agar nanti buku rapot kita ketika dikirim kepada Allah isinya adalah hal-hal kebaikan. Dengan cara apa? Fal yatasaddaq, perbanyak sedekah kita. Yang tadi dibacakan oleh DKI Masjid Jami Baitur Rahman, ratusan juta uang yang ada di masjid adalah jariyah jamaah. Ini tabungan akhirat kita. Tidak akan hilang. Uang yang ada di bank kita, di ATM kita miliaran, ketika kita meninggal akan dikuasai oleh ahli waris kita. Tapi uang yang dititipkan ke masjid akan menjadi jariyah. Rasulullah pernah menyampaikan pesan kepada sahabat, wahai sahabat, ma huwal aqyas, siapa orang yang cerdas itu? Akhirnya Rasul menyatakan, orang cerdas itu yang pertama, aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang sering mengingat kematian. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'da istidad fahuwal aqyas. Yang kedua, yang mempersiapkan bekal menuju kematian. Apa bekal menuju kematian kita? Yaitu amal perbuatan kita. Apakah sudah cukup amal tabungan kita, investasi akhirat kita untuk kita sampai ke akhirat yang perjalanan begitu jauh? Maka hadirin yuk, kalau yang punya harta, kita sedekahkan harta kita. Kalau yang punya ilmu, kita sedekahkan ilmu kita. Kalau yang punya jabatan, sedekahkan waktu, tenaga, visi misi untuk kemaslahatan umat. Mudah-mudahan 4 hal ini yang kita renungkan dan kita kaji pada Jumat yang singkat kali ini menjadikan kita mempersiapkan di bulan Sya'ban agar kita mendapatkan bulan Ramadan nanti menjadi bulan terbaik kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم بين تسوية صفوف utama sholat diluruskan dan didapatkan sopnya yang sebelah kiri kanan teras ngikutin sop yang di dalam yang di atas dipenuhi kiri kanan baru ke belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. La syarika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Alladzi khalaqa sab'a samawati
طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. رب اغفر لي واهدني. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Subhana Rabbi. Subhana Rabbi. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli. Wa Allahu Akbar. Subhana. Subhana. Allahu Akbar. At-tahiyyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Illallah. Allahumma salli wa barik fil alamin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya.